Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Baik, mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Apabila yang ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk pembahasan materi yang kemarin baru sampai analisis isi kandungan Quran surat Quran surat Ali Imran 133 sampai 134. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang contoh perilaku apa saja yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan Quran surat Ali Imran 133 sampai 134. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah marilah kita sebagai manusia untuk senantiasa bertaubat dan mohon ampun atas berbagai dosa dan kesalahan kita kepada Allah sekecil apapun. Ini kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya kita harus senantiasa untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya. Sekecil apapun kesalahan kita dan dosa kita, kita senantiasa untuk memohon ampunan Allah. Kemudian yang kedua, menabungkan harta kita di jalan Allah dengan cara berinfak, bersedekah, membagi sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Pasti ada di antara kita adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Maka janganlah menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, atau bahkan bakhil. Karena itu termasuk sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Dan ingat bahwa harta yang Allah berikan itu adalah sebuah titipan. Maka ada sebagian dari rezeki kita itu adalah milik hak orang lain. Maka harus kita keluarkan supaya harta yang kita dapat itu memberikan keberkahan kepada kita. Jangan kita simpan terus, tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, maka nanti kita bisa menjadi orang yang merugi di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang lain yang kesusahan, walaupun diri kita juga sedang kesusahan. Ini satu contoh yang sangat berat. Karena kita diminta untuk membantu orang lain, sedangkan kita pun sedang membutuhkan bantuan. Nah, maka mana yang akan kita prioritaskan? Apakah diri kita yang mengharap bantuan orang lain, padahal ada orang lain yang lebih membutuhkan bantuan daripada diri kita? Nah, maka kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain karena memang dia lebih membutuhkan bantuan itu daripada diri kita. Maka silakan ini dicoba, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita menjumpai satu kondisi yang seperti itu, maka kita harus yakin bahwa Allah Maha Luas dan Maha Kaya atas rezekinya. Kemudian yang keempat, senantiasa bersabar dalam menjalani suka duka kehidupan. Saya yakin tidak ada manusia yang hidup
suka terus. Itu tidak ada. Atau bahkan sebaliknya ada manusia yang hidup dengan duka terus. Saya yakin juga tidak ada. Kadang dia merasa suka, kadang juga merasa duka atau bersedih. Maka ketika dalam kondisi suka pun kita harus bersabar. Harus ingat, jangan sampai terlena atau terbuai dengan kenikmatan, kesenangan dunia ini. Jangan-jangan kenikmatan atau kesenangan yang Allah berikan ini merupakan ujian kepada kita. Ketika sudah diberi kesenangan, ingat atau tidak dengan yang memberikan kesenangan tersebut. Bahkan ketika sedang mengalami kesedihan atau duka, kita pun juga harus ingat bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Dan kita harus yakin. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki iman dan ketakwaan. Kemudian yang kelima, mencoba untuk tidak pernah marah dan emosi ketika mendapati suatu hal yang bertentangan dengan hati kita. Saya yakin tidak ada orang yang tidak pernah marah. Saya pun pernah marah, kalian pun pasti juga pernah marah. Baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita merasa tidak senang, merasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian muncullah rasa marah itu. Dan marah biasanya akan menimbulkan kebencian kepada orang lain. Maka dalam hal ini, kemarin sudah saya sampaikan bahwa orang yang mampu menahan amarahnya, maka balasannya adalah surga. La tahdab walakal jannah. Itu yang disampaikan Nabi. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Memang satu hal yang mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Nah, maka ketika marah kita ingat pesan Nabi supaya bersabarlah. Karena marah itu datangnya dari setan. Dan kita berusaha untuk menghindari sifat-sifat setan. Ya kita bersama-sama lah ya untuk menjaga hati kita supaya tidak mengikuti hawa nafsu. Yang keenam, tidak menjadi orang yang pendendam. Sekarang ini banyak sekali kasus diberitakan di televisi, media massa, media elektronik tentang kasus tawuran, perkelahian, bahkan sampai kepada pembunuhan. Tidak lain tidak bukan ketika ditanya oleh polisi karena ada unsur dendam, karena ada unsur sakit hati kepada orang lain. Sehingga kita melakukan tindakan kerusakan, melakukan tindakan keburukan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Ini naudzubillah min dzalik, kita supaya jangan seperti itu. Janganlah menjadi orang yang pendendam. Karena ketika menendam biasanya akan menimbulkan banyak kerusakan, keburukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, membantu seseorang tanpa pamrih atau ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini kita bisa mulai dari dalam rumah. Mulai dari membantu orang tua, membantu saudara, kakak atau adik, kemudian membantu mbah, kakek, nenek, dan sebagainya tanpa pamrih. Ini berbeda dengan bekerja. Kalau bekerja itu kita membantu pekerjaan di kantor, membantu pekerjaan di
lingkungan misalkan. Biasanya ada honor, ada gaji, maka itu merupakan bagian dari rezeki kita, maka kita juga harus mau menerima itu. Kita menerima gaji honor itu atas pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ketika dimintai bantuan oleh orang tua, oleh seseorang yang sedang mengalami kesulitan, maka janganlah ada pamrih. Nah, kita ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedelapan, berani meminta maaf kepada orang lain apabila melakukan kesalahan. Kadang ketika kita sudah berbuat salah, ketika kita meminta maaf agak berat. Dan orang yang memberikan maaf sebelum dimintai maaf juga kadang merasa berat. Maka yang baik yang bagaimana? Yang salah yang meminta maaf terlebih dahulu. Maka kita berusaha menjadi orang yang senantiasa memberi maaf sebelum dimintai maaf. Atau ketika kita berbuat salah, maka berusaha untuk meminta maaf terlebih dahulu. Nah, itulah contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan, tidak menyinggung perasaan orang lain yang dapat menjadikannya emosi. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan pembicaraan kita. Kadang pembicaraan yang ringan menurut kita justru menyakitkan bagi orang lain. Maka salamatan insan bil hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu apabila dia mampu menjaga lisannya. Ketika orang tidak mampu menjaga lisannya, banyak sekali terjadi cekcok, bertengkar. Ini tentu hal yang tidak baik untuk dilihat oleh orang lain, kemudian diberitakan ke sana kemari tentang keluarga kita, maka ini harus kita hindari. Maka berkatalah yang baik, kalau tidak bisa diam. Itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-10, memberi makanan kepada orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Barangkali kita punya kelebihan harta, kelebihan makanan, dan kita mengetahui ada tetangga, saudara kita yang barangkali sedang berpuasa, maka kita bisa menyediakan makanan untuk mereka ketika mereka akan hendak berbuka puasa. Ini perintah dari Allah, perintah dari Nabi yang sangat baik. Di samping itu juga manfaatnya luar biasa, menjadikan harmonis hidup rukun antar tetangga, menjaga silaturahmi dengan saudara, bisa dengan cara saling memberi. Kemudian yang ke-11, selalu memaafkan orang lain walaupun orang lain belum atau tidak meminta maaf. Nah, maka ketika kita dibenci oleh orang lain, mungkin orang lain belum meminta maaf kepada kita, maka kita berusahalah untuk sudah memaafkan meskipun belum dimintai maaf. Kadang memang sulit, tapi kalau ada niat untuk mencoba berusaha melakukan kebaikan itu, insya Allah kita bisa untuk memberikan maaf kepada orang lain. Nah, demikianlah contoh-contoh yang dapat kita lakukan sesuai dengan Quran Surat Ali Imran 133 sampai 134.
poin 1 sampai 11. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Apabila ada kesalahan, kekurangan di dalam penjelasan yang saya sampaikan, bahwasanya kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Allahumma fiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.